Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama kami kawan JPK, Jejak Pemuda Keboncau. Gimana kabar kalian kawan? Semoga kabar kalian sehat terus dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kawan, pencet tombol merahnya kawan, subscribe-nya, like-nya, komennya, bila perlu share sebanyak-banyaknya kawan. Biar para penziarah, biar pencinta peziarah itu pada tahu kawan. Ayo kawan, sekarang saya sudah berada di pemakaman umum. Saya penasaran kawan. Di sini ada sebuah pemakaman yang sangat disakralkan, sangat dikeramatkan oleh masyarakat sini, dan banyak, tiap harinya banyak peziarah dari luar kota maupun masyarakat sini yang ziarah di sini kawan. Bahkan setiap hari dan malam Jumat itu di sini banyak banget peziarah dari luar kota, dari Jakarta, dari Cirebon, Indramayu itu berdatangan ke sini kawan. Itu yang bikin kami JPK itu ke sini kawan. Dan saya juga di sini sudah janjian sama juru kuncinya buat bercerita di sini itu ada makamnya siapa dan beliau itu siapa kawan. Oh ya kawan, ini lokasinya kawan. Ada musola, ya kawan. Nah itu ada musolanya kawan buat sholat. Nah kawan, di sini kawan makamnya kawan. Di sini nyatu sama pemakaman umum kawan. Jelas dan terangnya, biar beliaulah yang akan menerangkan asal usul dan siapakah beliau ini yang ada di pemakaman ini, siapa. Mau memperkenalkan diri dan menceritakan asal usul beliau ini Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yaitu sejarah saking Sahibul Karamah Mbah Betawi. Konon katanya orang tua dulu kala mendongengkan kepada anak cucunya
asal muasalnya yaitu Bahwit Nawi. Bahwit Nawi itu asal dari mana lan turunan dari mana gitu. Pada waktu itu orang tua dulu kala mendongengkan kepada anak cucunya, beliau seorang Sultan Agung dari Mataram. Beliau waktu tahun 1629 dia melakukan peperangan dijajah oleh Portugis Belanda, yaitu dipimpin Kok Jenderal Koks. Waktu itu dikumpulkan para kerajaan dipimpin oleh kerajaan Mataram di sudut di juru daerah kerajaan atau di mana dikumpulkan untuk menyerang yaitu ke Batavia. Itu tahun 1628 itu menurut dongengnya. Nah, begitu tahun 1628 menuju ke Batavia itu cuma karena pasukan Mataram dibantu dengan pasukan kerajaan Demak dan yang lainnya dari Madura itu. Akhirnya porak-poranda karena kemampuan tidak sebanding dengan kemampuan tentara Belanda. Itu. Suaranya bisa kencengin nggak Pak? Biar kawan-kawan dengar jelas itu. Ya. Nah, begitu tahun 1628 itu kegagalan dia mundur. Nah, pada tahun 1629 penyerangan lagi. Dia langsung memberi perkuatan dari serangan. Caranya bikin lumbung padi untuk perbekalan dari Tegal, dari Cirebon untuk perbekalan peperangan itu. Waktu 1629 itu dipimpin Sunan Agung Mataram, yaitu Raden Arya Jayakusuma, yaitu Bahwit Nawi. Begitu peperangan, dia memimpin pasukan andalan, yaitu pasukan yang istimewa sejumlah Salawe. Maka simbolnya Salawe itu dibentuk kuit lawi, itu artinya Salawe. Jadi Bahlawi ini bisa disebut Bahlawi itu karena memimpin 25 pasukan. Iya, 25 pasukan khusus. Iya. Kalau nama aslinya siapa? Raden Arya Jayakusuma dari Nama Sultan Agung Mataram. Oh, jadi kawan, Bahlawi ini nama aslinya itu Raden Arya Jayakusuma. Raden Arya Jayakusuma, kawan. Beliau utusan dari Mataram, Kerajaan Mataram. Dan bergelar Sultan Agung Mataram. Sultan Mataram. Dan nama Lawi itu diambil dari pasukan yang jumlahnya 25, kawan. Beberapa orang yang masih hidup, terutamanya Ki Ageng Mangtapa, Ki Buyut Kuncung Putih, Ki Buyut Tambal, dan Ki Buyut Sidum, dan juga Ki Buyut Arsitem, termasuk Ki Buyut Maisa, Buyut Manisa, itu Maisa itu di Rawamangun, termasuk itu perjuangan zaman dahulu kala abad keempat itu. Buyut Manisa itu berarti pasukannya Mbah Lawi gitu? Iya, itu termasuk dia. Dia itu perempuan, tapi bisa dikatakan biarpun perempuan dia berjiwa seperti lelaki. Ya. Nah, maaf nih Pak, kalau boleh tahu, Bapak kan di sini sebagai juru kunci ya Pak? Iya. Nah, sudah ngurus makam beliau itu udah berapa tahun Pak? Cuma 3 tahun. 3
baru 3 tahun ini. Dulunya orang tua saya, cuma saya meneruskan. Saya turunan masih muda, turunan yang tuanya mungkin belum dapat itu khalifah atau madat gitu mungkin. Berarti juru kunci di sini harus turun menurunnya Pak ya? Iya, emang harus turun menurun. Ya zaman dulu kala ada seorang ingin masuk juru kunci di sini cuma beberapa bulan tidak keluar, 3 bulan 4 bulan tidak keluar. Apa namanya? Tidak mimpi kenyataan karena saya itu masih memegang tasbih. Disitulah keajaiban bagi bahwa disitulah kerajaan. Oh, jadi gini kawan, beliau Bapak Kuncen ini tirakat 5 hari dan puasa di sini kawan. 41 hari puasa. Oh, selama 41 hari. Iya, selama 41 hari puasanya dan tirakatnya itu 5 hari kawan. Dan apa ya kawan? Kejadiannya itu beliau di sini dan bisa dibilang keajaiban lah dari orang-orang tertentu yang bisa melihat bahwa di sini itu bukan makam kawan, tapi sebuah istana. Dan di istana ini beliau nih Bapak Kuncen ini bertemu dengan Bahlawi atau Raden Arya Jaya Kusuma kawan, dan dikasih mandat untuk mengurus makam beliau ya Pak. Iya. Nah Pak, biasanya nih Pak, tempat-tempat yang sudah kami singgahi ini, biasanya para kuncennya itu dikasih bisa dibilang cendramata atau oleh-oleh atau amanah untuk menjaga pusaka. Nah kalau Bapak ada nggak Pak? Jadi gini, memberi bukan pusaka, tapi kalau pusaka itu dari orang tua, kanon katanya ini dari kepunyaan Mbah Bidlawi, memang ada itu sebuah benda itu keris ada di saya, kanon katanya kata orang tua dahulu. Nah kalau waktu itu memberi yaitu memberikan yaitu amanah pada saya, cuma 3 perkara diberikan kepada saya, yaitu diberikan pertama rajinlah ibadah, kedua jangan mengambil hak orang lain, dan terakhirnya harus rendah hati. Itu Nah, semua itu. Di sini kan banyak banget tuh penjara bahkan dari luar kota ya Pak. Iya. Nah, ada nggak cerita-cerita dari penjara yang ditemuin sama beliau gitu habis sejarah sini, namun ke Bapak atau bilang ke Bapak, Pak saya ditemuin beliau harus ini harus itu gimana? Iya. Cerita gitu. Jadi begini ya, banyak yang ziarah, banyak yang mau tidur. Kalau bahasa Bejawian mah namanya mau tirakat. Jadi mau tirakat di sini, mau tidur di sini boleh. Ya ada yang bilang bertemulah dengan kakek-kakek yang pakai jubah, ada yang bertemunya pakai celana hitam atau kaos sang itu putih katanya. Memang ada ya bermacam-macam orang yang ditemui beliau. Nah, konon katanya ini Pak, kata masyarakat setempat mah di sini itu banyak harta karun yang terpendam. Bener apa enggak Pak? Jadi gini, menurut dari mata Indra keenam lah ya. Iya, mata lahiriah dan batiniah, itu menurut mata batiniah itu emang itu banyak harta yang dititipkan di sini, bahkan
emas lempeng-lempeng, emas batangan pun banyak dari kerajaan Kilodaya dititipkan di sini, dari bangsa-bangsa apa sini, dari konon katanya dari Presiden Soekarno katanya dititipkan di sini. Aksipnya ada itu. Nah, kawan-kawan kita ini banyak yang nanya nih Pak, harta karun yang bisa dibilang musik goib ya Pak ya, Iya. itu bisa diambil nggak Pak dan dijual nggak gitu? Banyak tuh teman-teman yang nanya kayak gitu. Jadi gini, sebenarnya harta goib itu bukan hanya digali untuk dilubang dan diambil, bukan, tapi digalilah dengan tawasul. Nah, disitulah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebatas saya diridhoni dengan apa yang ada di sini, diresponi pada orang tua saya Ibu Wahid itu. Bukan hanya diambil begitu keluar langsung digali, cuma digali kelawan tawasul, tawadhu dan istiqomah gitu. Oh jadi gini kawan, istilah harta karun terpendam itu seperti simbol ya Pak ya? Iya, simbol. Seperti simbol kawan. Memang itu Jadi udah dibawa ke alam goib, memang susah. jadi bukan harta karun yang digali itu, dan itu ada kawan, tadi banyak istilah itu, simbolisasi lah. Ya, simbolisasi. Oke kawan, mungkin hari ini sampai di sini dulu.